Puji Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami menghadap kehadirat-Mu dengan penuh sukacita. Dan mari pimpin sertai kami, karena kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi bekal untuk kami bisa melayani Engkau, menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Berkati hamba-Mu, berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam program Biblical Enlightening Study Training atau BES, yaitu sebuah program pendalaman Alkitab praktis untuk kehidupan sehari-hari dan pelayanan kita. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu topik yang menarik, yaitu tentang misiologi. Dan dalam bagian ini kita ada dalam satu seri diutus ke dalam dunia. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai dengan 15 firman Tuhan berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji Tuhan, misi adalah suatu pengutusan. Diutus untuk apa? Untuk memberitakan. Sehingga firman ini yang kita baca dalam Roma pasal yang ke-10 ini adalah sebuah bagian firman Tuhan yang mengajak kita untuk merenung dan berpikir dengan pertanyaan-pertanyaan yang paralel. Yaitu bagaimana orang bisa percaya Yesus kalau mereka tidak pernah mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Yesus kalau tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka bisa memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Dan pertanyaannya saya tambahkan di sini untuk menjadi perenungan kita, siapa yang akan diutus? Mari kita menjawab dengan segera bahwa kitalah yang diutus ke dalam dunia. Sebab misi adalah bagaimana kita pergi untuk memberitakan. Diutus untuk pergi memberitakan nama Yesus. Supaya setiap orang pernah mendengar namanya. Dan ketika dia sudah mendengar tentang Dia, mendengar tentang Yesus dan mendengar tentang namanya, mereka akan mengambil keputusan untuk menerimanya. Sehingga mereka boleh berseru. Dan setiap orang yang berseru akan diselamatkan. Sehingga misi adalah pengutusan, diawali dengan sebuah hati yang bersedia untuk diutus, kemudian hasilnya, buahnya adalah jiwa-jiwa yang berseru kepada nama Tuhan, sehingga mereka semua boleh diselamatkan. Dan satu hal yang menarik di ayat yang ke-15 adalah bahwa orang yang diutus, yang mau pergi, mereka disebut sebagai orang-orang yang membawa kabar sukacita atau kabar baik. Sebab Injil adalah kabar sukacita. Kalau dalam konteks pertama, kata Injil, Euangelion itu adalah sebuah kabar baik, di mana itu berita yang mendatangkan sukacita. Misalnya kabar menang dari sebuah peperangan, atau kabar sukacita karena kelahiran dari seorang anak raja. Nah, ketika kita hari ini mendengarkan berita Injil, yaitu kabar sukacita, dan kita yang diutus adalah orang-orang yang dikatakan dalam sebuah keadaan yang indah dan penuh sukacita, yang dinanti-nantikan. Kedatangan kita sebagai misionari adalah kedatangan yang dinantikan. Untuk apa? Memberitakan kabar baik, karena di dalam Dia ada keselamatan. Selanjutnya kita lihat ayat yang tertulis di dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Apa artinya orang-orang yang terlepas? Artinya yang dibebaskan dari belenggu dosa. Ketika dosa masuk ke dalam dunia, manusia memiliki karakter dosa atau tabiat dosa. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan berarti juga melepaskan, memindahkan manusia dari keadaan terbelenggu, memindahkan manusia dari keadaan terperosok di dalam dosa,
diangkat naik, diberikan kemenangan, diberikan sukacita, diberikan keselamatan, yaitu dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa. Sehingga ketika kita sudah terlepas, kita bukan lagi milik dunia, karena kita dilepaskan dari dunia. Kita bukan lagi milik kuasa iblis dan roh-roh jahat yang berkuasa di dunia, tetapi kemudian kita menjadi orang-orang yang terlepas dari belenggu dan jerat iblis. Kita dibebaskan menjadi umat Allah. Jadi ketika kita percaya Yesus, sebenarnya kita sedang dipanggil atau dipindahkan dari kegelapan, dilepaskan dari belenggu dosa untuk menjadi umat Allah, yaitu umat Injil, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Itulah orang-orang yang sudah ditebus atau orang-orang yang sudah dilepaskan. Sehingga hari ini di dalam Injil ada kelepasan. Kalau kita tidak menerima Injil, kita tidak mungkin bisa dilepaskan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 17 ayat yang kelima, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Sehingga misi bukan hanya mendengar tentang Yesus atau kita pergi memberitakan tentang Yesus supaya orang mendengar Yesus, tidak. Tetapi misi adalah kita diutus untuk memuridkan, membuat orang-orang bukan hanya mendengar tentang Dia, tetapi bagaimana mereka mendengarkan firman Tuhan. Yesus adalah Putra Allah. Yesus adalah kabar sukacita. Yesus adalah juru selamat dunia. Sehingga pada waktu Yesus datang ke dunia, Dia adalah pribadi yang menyelamatkan manusia. Ketika Dia menyelamatkan manusia, membebaskan kita dari dosa, dan selanjutnya Dia berfirman. Dia mengajarkan kebenaran. Dia membawa orang-orang yang telah ditebus itu untuk hidup dalam kebenaran. Dan apa yang dikatakan Yesus haruslah kita dengar. Sehingga misi kita diutus bukan hanya untuk membuat umat Tuhan mendengar tentang Yesus, tetapi bagaimana umat Tuhan menjadi murid-murid Kristus yang mendengarkan Yesus, yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 16 sampai dengan 18 firman Tuhan berkata, tetapi jika semua orang yang telah menerima kabar baik itu, Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Pada waktu kita pergi memberitakan firman Tuhan, kita pergi sebagai misionari-misionari Allah, kita memperdengarkan suara firman yang sampai ke seluruh dunia. Sehingga perkataan Injil yang kita beritakan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan mereka semuanya mendengar tentang Yesus. Tetapi tidak cukup mendengar tentang Yesus, tetapi mereka juga harus mendengarkan firman Kristus. Karena ketika kita mendengarkan firman Kristus, perkataan Yesus, ajaran Yesus, kita dikatakan sebagai orang-orang yang memiliki iman. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh karena firman Kristus yang kita beritakan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita melihat beberapa contoh pribadi-pribadi baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, yaitu mereka yang diutus untuk memberitakan kabar sukacita. Satu misal kita membaca di dalam Kejadian 45 ayat 4 sampai dengan 8, di sana Yusuf diutus untuk menyelamatkan. Ayat 4 dikatakan, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini,
dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat yang ke-7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca ini kita tahu kisahnya. Yusuf dijual ke Mesir. Tetapi ketika dia dijual ke Mesir, mungkin saudaranya, orang-orang lain, mereka rekakan yang jahat untuk hidupnya. Tetapi Tuhan atas kehendak Allah, justru Yusuf pergi ke Mesir untuk menyelamatkan. Perhatikan saudara, kita mendapati kata Allah menyuruh aku, katanya. Allah menyuruh aku, di mana kata Allah menyuruh aku artinya juga Allah mengutus aku. Yusuf diutus untuk apa? Ternyata Yusuf diutus untuk menyelamatkan saudara-saudaranya, menyelamatkan suatu bangsa yang besar dari bencana kelaparan dan kekeringan yang melanda dunia pada waktu itu. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, bahwa Yusuf menyadari bahwa kehadirannya di Mesir bukan karena kehendaknya, bukan karena juga telah dicelakakan oleh saudara-saudaranya. Dia sendiri mengakui, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini ke Mesir, tetapi Allah yang menyuruh aku ke Mesir untuk apa? Untuk memelihara sebuah keturunan dari bangsa yang besar supaya mereka tertolong dari bencana kelaparan. Saudara-saudara sekalian, misi artinya diutus. Diutus untuk apa? Untuk menyelamatkan. Kalau hari ini kita sedang diutus ke suatu tempat, kita sedang menjalani sebuah kehidupan yang mungkin kita tidak mengerti, bahwa kehidupan kita tiap hari sebenarnya adalah kehidupan yang diutus oleh Tuhan. Di tempat kerja kita, di tempat pelayanan kita, dimanapun kita hari ini ditempatkan Tuhan, ada satu misi yang harus kita bawa, yaitu apa? Misi untuk menyelamatkan. Mungkin untuk menyelamatkan keluarga kita, membawa keluarga kita semakin dekat dengan Tuhan. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan orang-orang yang di sekitar kita supaya kita bersaksi kepada teman kita, keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, siapapun yang kita didapati, di mana kita pergi ke suatu tempat, kita berjumpa dengan banyak orang. Artinya bahwa tidak secara kebetulan kita dipertemukan dengan orang-orang tertentu. Karena ketika kita bertemu dengan berbagai macam orang, dari berbagai macam latar belakang budaya, kebangsaan, apapun yang kita jumpa yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, ada satu misi yang dititipkan Tuhan kepada kita. Apa itu? Misi untuk memberitakan Injil, sama seperti Yusuf diutus untuk menyelamatkan. Kita pun juga diutus untuk memberitakan kabar baik, menyelamatkan orang-orang yang dalam belenggu dan kesesakan. Selanjutnya, ada satu tokoh lagi, yaitu bernama Musa. Musa diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan yang ada di Mesir. Keluaran pasal 3, ayat 10-14 firman Tuhan berkata, "Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Saudara-saudara sekalian, Musa diutus untuk memberitakan sebuah nama yang di dalam perjanjian lama, nama itu adalah "Aku adalah aku." Itu artinya menunjukkan sebuah eksistensi, sebuah kepribadian Allah yang kekal. Memang nama Yesus pada waktu perjanjian lama belumlah dinyatakan. Dia hanya menyebutkan "Aku adalah aku."
tetapi kemudian dia berkata dalam perjanjian baru, Yesus berkata di dalam perjanjian baru bahwa dia adalah Yesus. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah roti hidup. Aku adalah pokok anggur yang benar. Aku adalah pintu. Aku adalah terang. Dari sekian banyak definisi nama yang Tuhan Yesus nyatakan mau menunjukkan bahwa nama yang diberitakan oleh Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir adalah nama yang hari ini sudah kita terima. Musa belum pernah mendengar nama Yesus karena nama Yesus adalah nama yang rahasia pada waktu zaman perjanjian lama, tetapi dinyatakan pada waktu perjanjian baru ketika Maria mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Malaikat itu sendiri mengatakan bahwa anak yang akan dilahirkan itu harus diberi nama Yesus, yang artinya Tuhan adalah juru selamat. Saudara-saudara sekalian, Musa diutus untuk membebaskan, untuk memberitakan satu nama, dan sejarah mencatat bahwa akhirnya bangsa Israel itu keluar dari perbudakan di Mesir, kemudian masuk ke tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Hari ini hal yang sama, bahwa aku adalah aku, nama itu meskipun masih tersembunyi mampu membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Hari ini nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Dia adalah nama di atas segala nama. Nama itu juga yang akan membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang ada di dunia. Membebaskan kita dari dosa. Membebaskan kita dari sakit penyakit. Membebaskan kita dari tawanan kuasa-kuasa si iblis sehingga kita boleh dimenangkan, dibebaskan karena nama Tuhan. Untuk itu jangan ragu untuk menceritakan. Kita diutus untuk memberitakan nama Yesus dan untuk membebaskan bangsa yang masih terbelenggu. Selanjutnya, Yesaya diutus untuk berbicara. Bangsa Israel hidup dalam dosa. Mereka menyembah berhala. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mengasihi sesamanya. Mereka menjadi pribadi yang egois, mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Yesaya diutus untuk menegur mereka. Yesaya diutus untuk berbicara. Yesaya pasal 6 ayat 7-9. Firman Tuhan berkata, "Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan, dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Ayat 9, perhatikan. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan." Ada orang-orang tertentu yang meskipun kita sebagai hamba Tuhan, sebagai misionari, ada begitu banyak penginjil, ada begitu banyak pendeta, hamba Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen cinta Tuhan yang berbicara atas nama Yesus, menyampaikan firman Yesus, memberitakan firman Allah, tapi banyak di antara orang-orang itu menolak firman dan tidak percaya kepada firman. Mengapa demikian? Karena hatinya telah menjadi keras. Bukan Tuhan yang mengeraskan hatinya, tetapi manusia itu sendiri yang memilih untuk menolak firman. Sehingga meskipun firman diberitakan, dia sering kali mendengar berita tentang Yesus, mereka tetap tinggal dalam dosa. Mungkin dulunya adalah orang Kristen, tetapi nggak pernah ibadah. Dia bosan dengan firman. Dia tidak suka dengan pendeta yang berkhotbah. Dia tidak suka mendengarkan firman Tuhan yang diutarakan, dibicarakan. Tetapi orang-orang itu lebih memilih kehidupannya, hawa nafsunya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menjadi orang-orang yang keras hati. Kepada mereka yang menolak firman, kita tetap diutus. Siapa yang akan pergi untuk memberitakan firman-Ku? Yesaya berkata, "Ini aku, utuslah aku." Adakah kita hari ini adalah orang-orang yang mau membuka hati? Adalah orang-orang yang mau taat kepada
perintah Tuhan. Bahwa ketika Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan Injil, kita sendiri dengan hati yang penuh semangat, dengan hati yang penuh sukacita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku untuk bersaksi bagi keluargaku. Ini aku Tuhan, utuslah aku untuk berbicara kepada orang-orang di sekelilingku yang belum mengenal Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku kepada mereka yang mungkin adalah teman kerja kita, teman sekolah kita, yang adalah tetangga kita yang hari ini mungkin sudah Kristen tetapi mundur, atau bahkan mereka adalah orang yang tidak memiliki kepercayaan apa-apa sama sekali. Mereka sedang putus asa dan tidak punya pengharapan. Saudara-saudara sekalian, mari kita mau diutus untuk berbicara dan menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Entah mereka meresponi dengan baik atau tidak, yang penting kita sudah menjadi utusan-utusan Tuhan. Yeremia diutus untuk memperingatkan. Meskipun pada waktu Yeremia memberitakan firman, tidak banyak orang Israel yang menganggapnya. Justru orang Israel lebih percaya kepada nabi-nabi palsu yang pada waktu itu melawan apa yang diberitakan oleh Yeremia. Tapi Yeremia adalah utusan yang benar. Dia diutus untuk memperingatkan bangsa itu. Tertulis dalam Yeremia 1 ayat 5-8, firman Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, ketika Yeremia menyampaikan firman Tuhan ini, pada pertamanya dia berkata, Tuhan aku nggak pandai bicara. Bukan berarti bahwa kemudian Yeremia tidak mau. Ini suatu bentuk kerendahan hatinya. Ini suatu bentuk bahwa dia merasa tidak mampu tanpa Tuhan. Dan persoalan tidak pandai bicara jangan sampai kemudian menjadi alasan untuk kita tidak mau diutus. Jawaban di ayat 8 itu adalah jawaban Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Pada waktu kita bersaksi, kita tidak perlu takut apa yang akan kita sampaikan, karena Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita sampaikan untuk memperingatkan orang-orang di sekitar kita supaya kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Mungkin kita bicara, ah Tuhan saya nggak pandai bicara, ah Tuhan saya masih muda, ah Tuhan saya bukanlah orang yang fasih lidah, ah Tuhan saya masih punya persoalan ini dan itu. Tahukah saudara bahwa ketika Tuhan mengutus kita, Tuhan menyertai kita. Roh Kudus ada dalam diri kita, sehingga Roh Kudus itu memberikan kuasa. Dan kalau Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita, kuasa untuk apa? Untuk bersaksi. Kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Meskipun pada waktu kita menyampaikan firman Tuhan, mungkin gak banyak orang yang meresponi pemberitaan kita. Itu bukan urusan kita. Bagian kita adalah kita pergi memberitakan firman. Pada waktu Yeremia menyampaikan firman untuk memperingatkan bangsa Israel nggak mendengarkan apa yang dia beritakan. Dia ditolak. Mereka lebih mendengarkan Hananya, seorang nabi palsu yang bernubuat tanpa diutus Tuhan. Dia bernubuat dari akal budinya sendiri. Mereka memberikan kabar-kabar yang baik sehingga orang Israel mendengarkan kabar itu. Tetapi ketika Yeremia menyampaikan bahwa kabar Yehuda akan dibuang, mereka nggak ada yang percaya. Tetapi Tuhan menyertai. Hari ini pengalaman yang sama juga pernah terjadi dalam pelayanan Yesus. Pada waktu Yesus memberitakan firman kepada orang-orang Nazaret, orang-orang Nazaret menolak dia, mendorong dia keluar dari rumah ibadah, dan mau mendorong dia ke tepi jurang. Hari ini hal yang sama juga mungkin kita hadapi. Pada waktu kita diutus untuk memperingatkan, gak ada orang yang mendengarkan kita, tapi kita harus tetap mau diutus untuk pergi memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Pembuangan dan pengutusan pada akhirnya memang terjadi. Yehuda dibuang ke Babel, Israel dibuang ke Asyur, sehingga Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang,
dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Apa artinya? Ketika bangsa Yehuda dibuang ke Babel, di dalam pembuangan itu firman Tuhan masih mengingatkan supaya apa? Mengusahakan kesejahteraan kota itu. Karena kesejahteraan Babel bagi Yehuda juga adalah kesejahteraan bagi bangsa Israel sendiri. Saudara-saudara sekalian, artinya apa? Bahwa ketika di dalam penghukuman, ketika dalam pembuangan, Tuhan masih memiliki kasih. Tuhan masih memilih bangsa ini sebagai bangsa pilihan untuk tetap menjadi saksi di tengah-tengah bangsa Kasdim, bangsa tak bersunat yang tidak mengenal Tuhan. Artinya apa? Bahwa kita pun juga sama. Kalau hari ini kita menghadapi persoalan, di tengah persoalan kita juga harus tetap menjadi saksi. Baik tidak baik, beritakanlah firman Tuhan. Kita bukan memberitakan firman pada waktu keadaan kita baik, kita diberkati, usaha kita lagi baik, ekonomi kita lagi meningkat ke atas, baru kemudian kita mau pergi melayani. Dalam keadaan yang sulit pun kita harus tetap melayani. Janji Tuhan di ayat yang ke-10 dari pasal 29 adalah, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita ada dalam masalah, ingat baik-baik, masalah itu bisa berubah menjadi berkat. Kalau kita memakai masalah itu untuk tetap memuliakan Tuhan, untuk tetap bersaksi bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita menghadapi masalah, iman harus tetap utuh, iman harus tetap bangkit supaya orang melihat, ini orang dalam masalah, tapi mengapa imannya tetap kuat? Orang ini dalam keadaan sulit, tapi mengapa hatinya tetap mencintai Tuhan? Dengan cara demikian orang-orang di sekitar kita akan melihat betapa kuatnya iman kita, betapa cintanya kita kepada Tuhan. Di tengah kesulitan kita tetap menjadi garam dan terang dunia. Dengan demikian, maka kita menyaksikan firman Tuhan. Dan ingat, di tengah persoalan, rancangan Tuhan tetap yang terbaik. Kalau hari ini kita terpuruk karena kesalahan kita, bertobat. Kalau hari ini kita menghadapi persoalan karena dosa-dosa kita, kesalahan kita, kelalaian kita di masa yang lalu, bertobat. Mari kita tetap hidup dalam terang. Mari kita menjadi garam dunia. Kita diutus di tengah persoalan pun, kita diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Karena rancangannya adalah rancangan yang indah. Hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan selanjutnya berkata, kita akan membaca di dalam Markus pasal 3 ayat 13 sampai 15. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Kalau kita hari ini kita tidak mampu, saya tidak mampu. Ingat, ada kuasa yang menyertai kita. Amanat Agung berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Para rasul diutus sebagai utusan yang berkorban sampai mati. Kalau kita lihat kisah 12 rasul, kalau kita lihat kisah Stefanus, kalau kita lihat kisah dari Paulus, kita lihat kisah dari para martir-martir dalam perjanjian baru. Mereka adalah pribadi-pribadi yang setia sampai mati. Mereka adalah utusan-utusan yang mengorbankan dirinya untuk Injil. Sehingga hari ini kita dari bangsa lain pun kita bisa menjadi orang percaya dan kita menerima keselamatan. Ketika Yesus memilih dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya, artinya apa? Itu adalah pilihan Tuhan. Ingat, siapapun saudara, siapapun saya, siapapun kita hari ini, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan yang menghendaki kita untuk dipilih. Dan kita pun datang kepadanya. Untuk apa datang kepada Yesus? Untuk belajar kepada Yesus. Untuk apa kita datang kepada Yesus? Untuk meneladani kehidupan Yesus. Untuk bersekutu dengan Yesus. Untuk belajar tentang Yesus, untuk belajar tentang ajaran Yesus. Dan pada waktu kita sudah datang kepada Tuhan, kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, kemudian saudara-saudara sekalian, kita diutus untuk memberitakan Injil. Angka 12 bukanlah angka yang
yang bukan tanpa arti. Ia menetapkan 12 orang sebagai suatu maksud bahwa gereja menjadi perwakilan sebuah Israel yang baru. Kalau Israel dipilih 12 suku, 12 murid dipilih untuk apa? Membentuk sebuah komunitas baru, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, yaitu gereja. Dan ingat baik-baik, penyertaannya sempurna. Kuasa mengusir setan, kuasa menyembuhkan sakit penyakit, sudah kita terima pada waktu kita percaya Yesus, karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Amin. Selanjutnya, bahwa kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, kita ada dalam suatu komunitas yang kita sebut dengan gereja. Gereja adalah misi kita. Diutus untuk apa? Diutus untuk menghasilkan buah. Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku. Sekali lagi bahwa pilihan adalah kehendak Tuhan. 12 murid dipilih menurut yang dikehendakinya supaya datang kepadanya, belajar melekat kepada Yesus. Dan kita pun juga sama. Bukan kamu yang memilih aku, tapi Yesus yang memilih kita. Tetapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah kalau kita tetap melekat pada pokok anggur, kalau kita tetap ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, kalau firman Tuhan di dalam kita dan kita di dalam firman Tuhan, maka kita dikatakan orang yang akan hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Berbuah adalah karakter kita. Berbuah adalah kita bersaksi sehingga ada jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, kita nggak mungkin menghasilkan buah kalau kita nggak datang pada Yesus. Kalau kita nggak berjalan sama Yesus. Tapi pada waktu kita datang kepada Yesus, pada waktu kita melekat kepada Tuhan Yesus, maka kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan ketika kita menghasilkan buah, maka buah kita bisa dirasakan. Apa itu? Karakter kita diubahkan. Hidup kita menjadi berkat. Kita menjadi garam dan terang dunia. Apakah buah itu? Buah itu adalah jiwa-jiwa yang kita layani, yang mereka juga kemudian menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam kehidupan mereka. Ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, Bapa diutus Yesus ke dunia, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus gereja, gereja mengutus kita. Inilah arti dan makna bagaimana kita diutus ke dalam dunia. Selanjutnya, nah, sehingga saudara-saudara sekalian, misi-misi kita adalah apa? Kalau misi berarti tunggal, itu artinya Bapa, Yesus, Roh Kudus memiliki misi yang tunggal, yang satu untuk menyelamatkan manusia. Dan ketika Yesus punya misi, maka misi itu diberikan kita menjadi misi-misi yang banyak. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, sebenarnya kita adalah utusan. Kita diutus ke dalam dunia. Firman Tuhan berkata dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu. Saudaraku perhatikan, telah memberi kesaksian di hadapan jemaat. Jadi kita diutus untuk bersaksi di hadapan jemaat. Kita diutus untuk bersaksi kepada dunia. Dan perbuatan kesaksian itu adalah perbuatan yang benar. Itu adalah perbuatan yang baik. Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah, artinya kita ini diutus untuk bersaksi di hadapan jemaat tentang sebuah kasih yang kita lakukan kepada hamba Tuhan, sebuah kasih yang kita lakukan kepada jemaat lain yang kekurangan, sebuah kasih yang kita lakukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik benar perbuatan itu kalau kita mau pergi menjadi saksi. Ayat yang ke-7, sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima suatu apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa artinya? Saudaraku, berangkat berarti adalah kita pergi. Kita diutus, kita dipilih. Kemudian kita berangkat, kita pergi. Para rasul pergi memberitakan firman Tuhan. Dan tahukah saudara, 3 Yohanes sebenarnya bicara tentang satu pribadi, tentang satu nama, yaitu seorang Kristen mula-mula yang bernama Gaius.
dia dipanggil, Gaius dipilih, Gaius dipanggil untuk menjadi saksi di depan jemaat. Kemudian Gaius dipanggil, Gaius dipilih untuk apa? Untuk melayani mereka yang pergi memberitakan Injil. Sebab para rasul itu karena nama Yesus, mereka telah berangkat pergi sampai ke kota Efesus, sampai ke kota Filipi, sampai ke ujung-ujung bumi dengan tidak menerima suatu apapun dari orang yang tidak mengenal Allah, sehingga tanggung jawab untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan adalah tanggung jawab kita semua, anggota jemaat yang telah percaya. Ayat 8 berkata kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Mungkin kita bukanlah pendeta, mungkin kita bukanlah misionari menetap di suatu kota, di suatu suku, di suatu pedalaman. Mungkin kita bukanlah seorang gembala sidang, mungkin kita adalah jemaat biasa, kita pengerja biasa. Tapi bagaimana kita bisa memiliki pelayanan misi, kita bisa diutus ke dalam dunia, dukung pekerjaan Tuhan. Itulah misi-misi kita. Sehingga misi-misi ini begitu banyak. Kita bisa menjadi gembala sidang, kita bisa menjadi pendeta, kita bisa menjadi misionari, kita bisa menjadi jemaat biasa seperti Gaius, tetapi yang mendukung pekerjaan Tuhan dengan melayani orang-orang yang diutus. Saya percaya hari ini kita memahami bahwa saya diutus ke dalam dunia. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apa yang dapat kita simpulkan dari ayat ini? Kita diutus ke dalam dunia, kita memiliki misi yang banyak. Miliki panggilan beban untuk pelayanan. Kalau saya anak muda, saya akan melayani anak muda. Kalau saya orang tua, mungkin saya melayani anak muda atau melayani yang lain. Apapun panggilan misi saudara, hari ini saya percaya Tuhan telah menetapkan kita untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Saya akan berdoa untuk kita sekalian. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya hari ini kami diutus ke dunia memiliki misi-misi yang begitu banyak. Apapun yang Kau percayakan kepada kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa kembali dalam episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.